Jepara. Jepara adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Jepara. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di bagian barat dan di bagian utara. Di bagian timurnya berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus. Serta di bagian selatan ada berbatasan dengan Kabupaten Demak. Kabupaten Jepara terletak di Pantura Timur, Jawa Tengah, di bagian barat dan utaranya dibatasi oleh laut. Bagian timur wilayah kabupaten ini merupakan daerah pegunungan. Luas wilayah daratan Jepara yaitu 1004,132 km persegi dengan panjang garis pantai 72 km. Dengan wilayah tersempitnya yaitu di Kecamatan Kalinyamatan yaitu 24,179 km persegi. Sedangkan wilayah terluas berada di Kecamatan Keling yaitu 231,758 km persegi. Kapantiat ini terletak pada 5 km arah selatan dari pusat kota Jepara, tepatnya di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Mantingan ini merupakan masjid kedua setelah Masjid Agung Demak. Dibangun pada tahun 1480 Saka atau 1559 Masehi. Berdasarkan candra skala yang terukir pada mihrab Masjid Mantingan yang berbunyi rupa Brahmana warna sari. Dan masjid ini berkait dengan anak Raden Muhayyad Syekh Sultan Aceh yang bernama Raden Thayyib. Pada awalnya, Raden Thayyib yang dilahirkan di Aceh ini menimba ilmu secara suci dan ke negeri Tiongkok untuk dakwah Islamiyah. Ia pergi ke Jawa, yaitu tepatnya di Jepara, dan Raden Thayyib menikah dengan Ratu Kalinyamat, yaitu Retno Kencana. Ratu ini adalah putri Sultan Trenggono, Sultan Kerajaan Demak. Akhirnya, dia mendapatkan gelar Sultan Hadlirin dan sekaligus dinobatkan sebagai Adipati Jepara. Ini merupakan salah satu pusat aktivitas penyebaran agama Islam di pesisir utara Pulau Jawa dan merupakan masjid kedua setelah Masjid Agung Demak. Konon, pengawasan pekerjaan pembangunan masjid ini adalah Babah Lim Mohan. Masjid Mantingan ini sebagai salah satu konsep masjid makom keraton, karena di sanalah disemayamkannya Sultan Hadlirin pada tahun 1559 dengan sengkala rupa Brahmana warna sari. Di Masjid Mantingan ini, kebudayaan dikembangkan pada ornamen-ornamen yang digunakan berupa ukiran dengan motif suluran flora dan fauna yang disamarkan. Tipologi bangunan dengan konsep perpaduan Islam Hindu ini terlihat jelas pada bentuk bangunan serta gapura yang berbentuk lengkung. Di dekat Masjid Mantingan tersebut, di dalamnya terdapat petilasan sebuah candi Hindu yang sudah hilang. Akulturasi budaya Jawa, Tiongkok, dan Hindu tampak melekat pada arsitektur Masjid Mantingan. Hal itu bisa dilihat dari bangunan dan gapura rumah ibadah tersebut dengan bentuk lengkungan. Lalu terdapat petilasan candi di dekat bangunan utama masjid meskipun sudah tidak tampak utuh. Akulturasi budaya Cina dan Hindu juga bisa dilihat dari atap tumpang dan bentuk mustaka yang bercorak budaya Hindu. Selain itu, pengaruh kebudayaan Hindu yang bisa kita lihat yaitu relief dinding masjidnya. Masjid Mantingan ini didirikan dengan lantai yang ditutup dengan ubin yang merupakan buatan dari Tiongkok. Salah satu ciri dari Masjid Mantingan ini adalah reliefnya. Beberapa di antaranya memiliki pola tanaman yang menentukan rupa makhluk hidup sehingga tidak dapat dikatakan melanggar larangan agama Islam. Berdekatan dengan kompleks masjid terdapat makam Sultan Hadlirin atau Sunan Mantingan.
Selain itu terdapat pula makam Ratu Kalinyamat dan terdapat juga makam Mbah Abdi Jalil yang disebut sebagai nama lain dari Syekh Siti Jenar. Makam ini selalu ramai dikunjungi pada saat Haul untuk memperingati wafatnya Sunan Mantingan. Berikut upacara ganti lumpur, dalam bahasa Indonesia disebut ganti kelambu. Upacara ini diselenggarakan setiap 1 tahun pada tanggal 17 Rabiul Awal, sehari sebelum peringatan Hari Jadi Jepara. Makam Mantingan ini sampai sekarang masih dianggap sakral dan mempunyai tuah bagi masyarakat Jepara. Di sekitar makam terdapat pohon pace dan kepercayaan mereka konon bagi ibu-ibu yang sudah sekian tahun menikah tapi belum mempunyai anak diharapkan sering ziarah ke makam tersebut, dan buah dari pohon pace tersebut diambil terus dibuat rujak kemudian dimakan bersama dengan suami. Konon katanya kalau dirujak terus dimakan bersama suami itu bisa mempercepat mempunyai keturunan. Selain pohon pace, kepercayaan lain adalah adanya tuah air Mantingan yang menurut kisahnya ampuh untuk menguji kejujuran seseorang dan membuktikan hal mana yang benar dan hal mana yang salah. Biasanya air keramat ini digunakan masyarakat Jepara dan sekitarnya bila sedang menghadapi suatu sengketa. Air ini diberi mantra dan doa lalu diminum. Saya Sevia Dina Rosa dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Semarang. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang telah menonton video saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.